Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang menyembah Tuhan, sebab kuasa-Nya tak terbatas dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Kagumi Tuhan, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terduga caramu
percaya Tuhan, bahwa tak terbatas kuasa-Mu dan kasih-Mu dalam hidup kami. Semua perbuatan-Mu Tuhan sungguh ajaib. Perbuatan-Mu Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami kagum Tuhan Yesus, Kau mengangkat kami, Kau menjadikan kami umat kesayangan-Mu Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan Yesus. Untuk pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hati kami Tuhan menerima kebenaran firman-Mu itu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama suci Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Allah itu baik. Saudara percaya akan hal itu? Karena kebaikannya, maka apa yang diperbuat selalu baik adanya. Demikian juga di dalam setiap permasalahan yang menghampiri kita. Sesungguhnya di balik masalah ada berkat yang Tuhan sediakan. Masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk kebaikan kita. Saudara ingat kisah Yesus saat berjalan di atas air? Pada waktu itu ia hendak menghampiri para murid yang sedang berada di atas kapal. Tetapi apa reaksi para murid ketika melihat Yesus datang menghampirinya? Matius 14, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Apa yang ada di pikiran saudara ketika saudara membaca ayat ini? Rasanya aneh. Bukankah Tuhan Yesus sudah dikenal mereka dengan baik? Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengenali bahwa yang sedang menghampiri mereka itu adalah Yesus. Mereka semua berteriak bahwa itu hantu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Adakah kita seperti para murid? Pada saat Yesus hendak menghampiri kita, kita justru menjadi ketakutan dan kita berteriak, itu hantu sedang menghampiri kita. Bahwa iblis sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa hal itu bisa terjadi? Saya percaya karena kita kurang mengenali bagaimana Yesus bekerja di dalam kehidupan kita. Adakah kita benar-benar mengenal Yesus di dalam kehidupan kita? Mungkin setiap hari, mungkin saudara berkata bahwa setiap hari saudara sudah berhubungan dengan Tuhan. Setiap hari saudara sudah berdoa dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Setiap hari saudara sudah membaca firman-Nya. Tetapi benarkah kita sudah mengenal Yesus secara pribadi dan bagaimana kinerja Yesus di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya tentu kita rindu bahwa Yesus datang menghampiri kita. Tetapi apa yang Bapak Ibu Saudara bayangkan ketika Yesus menghampiri kita? Seringkali kita membayangkan bahwa kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita pasti membawa damai sejahtera, membawa berkat, membawa solusi dan jalan keluar, membawa kedamaian. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita seringkali merasa bahwa ketika masalah menghampiri kita, itu bukan Yesus yang sedang datang di dalam kehidupan kita. Tetapi apa kata Yesus? Di dalam Matius 10 ayat 34 dikatakan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Apa artinya? Padahal kita tahu bahwa Yesus adalah sang sumber damai sejahtera. Kita akan menikmati damai sejahtera Allah bila mana kita satu frekuensi dengan Tuhan Yesus. Kita berada di jalannya, di jalan kebenaran dan kehidupan. Kita hidup di dalam kekudusan karena Allah adalah kudus. Tetapi pada saat kita
menyimpang ke kanan atau ke kiri, pada saat kita tidak berada di jalan kebenaran dan kehidupan, maka tidak jarang Tuhan datang membawa pedang di dalam kehidupan kita untuk memangkas segala hal yang menghalangi kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik, segala hal yang menghalangi kita hidup di dalam kerajaan Allah. Maka Tuhan tidak segan-segan membawa pedang di dalam kehidupan kita untuk melucuti segala sesuatu yang menjadi penghalang sehingga kita berada di jalan kebenaran dan kehidupan. Dari penjelasan ini kita tahu Bapak Ibu bahwa sesungguhnya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin masalah itu diizinkan Tuhan datang menghampiri kita, pedang itu bisa datang di dalam kehidupan kita, tapi tujuan Tuhan cuma satu, adalah membawa saudara kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Itu adalah kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Di ayat 37 dikatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Tuhan benar-benar rindu kita menempatkan Allah di urutan yang paling utama di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau dinomorduakan. Mengapa? Kita baca terlebih dahulu ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, kita bisa memahami dengan benar bahwa Yesus harus menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Termasuk kita tidak boleh mengasihi diri kita sendiri lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan berkata, barang siapa takut kehilangan nyawanya, justru malah dia kehilangan nyawanya. Kalau dia mementingkan dirinya sendiri lebih daripada apa yang Tuhan mau, maka keselamatan itu bisa hilang. Rencana Allah dalam hidup kita bisa hilang. Berkat-berkat Tuhan itu bisa hilang. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mengiring Yesus dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, jangan setengah-setengah. Dan kita mau harus fokus kepada Tuhan dan melakukan dengan sepenuh hati apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Inilah tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, baik itu berkat, baik itu masalah, tetapi tujuannya cuma satu, untuk membawa kebaikan bagi kita. Mengapa kita harus menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, Tuhan rindu kita menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya yang pertama, iblis lari dari kehidupan kita. Di dalam Yakobus ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kata tunduk memiliki arti bahwa pada saat kita tunduk kepada Allah, maka kita akan memperoleh otoritas dan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki otoritas dan kuasa Allah dalam hidup kita, maka iblis akan lari daripada kehidupan kita. Dan perlu digarisbawahi di sini, kita tidak hanya diminta oleh Tuhan tunduk, tetapi kita juga harus berani melawan. Saya ulang, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Kita harus berani melawan iblis yang menyerang kehidupan kita, atau iblis yang mendatangi atau mengganggu kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh takut kepada iblis, karena pada saat kita takut kepada iblis, maka kecillah kekuatan kita.
iman kita menjadi tidak berfungsi, tidak ada otoritas dan kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita saat kita mengalami ketakutan kepada iblis. Firman Tuhan selalu berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Matius 9 ayat 29b. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Kemudian Matius 15 ayat 28b. Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu menurut imanmu. Segala sesuatu terjadi menurut iman kita, menurut kepercayaan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan tanpa rasa takut tetapi memiliki kepercayaan penuh akan kebenaran firman Tuhan, maka disitulah kuasa Allah akan dinyatakan, mujizat itu akan terjadi, iblis akan lari daripada kehidupan kita. Dan yang kedua, kita memperoleh jalan keluar. Mengapa kita harus menomorsatukan Tuhan? Kita memperoleh jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13b dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa didikan Tuhan adalah didikan penuh dengan kasih. Saat Tuhan ingin menyempurnakan hidup kita dengan membersihkan apa yang menjadi penghalang di dalam kehidupan kita, apakah itu gaya hidup kita, pikiran kita, hobi kita, atau apapun yang menghalangi kita masuk di dalam kerajaan Allah, akan Tuhan pangkas. Tuhan didik kita, Tuhan bentuk kita supaya kita layak bagi kerajaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita sudah memahami bagaimana kinerja Allah dalam kehidupan kita, segala sesuatu untuk kebaikan kita, jangan pernah komplain di dalam kehidupan kita. Ketika masalah itu datang menghampiri kita, jangan buru-buru berteriak, itu hantu yang sedang mendatangi kita. Tetapi mari kita berkata bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan sedang memproses kita, Tuhan sedang membentuk kita supaya kita menjadi bejana yang lebih indah di hadapannya. Mari Bapak Ibu, tujuan Tuhan adalah untuk membawa kita semakin seperti Kristus, disempurnakan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan reaksi kita di dalam menghadapi setiap permasalahan itu sangat penting, karena reaksi kita menentukan langkah kita atau keputusan kita di dalam menyelesaikan masalah. Ketika kita merasa bahwa itu iblis yang sedang menyerang kita, iblis yang sedang mendatangi kita, maka ketakutan akan melanda dalam hidup kita, bahkan stres, depresi, sehingga kecillah kekuatan kita. Tetapi saat kita memandang bahwa itu Yesus yang sedang datang di dalam kehidupan kita, Yesus yang sedang menghampiri kita meskipun melalui masalah, Tuhan sedang memproses kita, Tuhan rindu membentuk kita menjadi bejana yang lebih indah di hadapannya, maka kita akan melakukan dengan senang hati, dengan ucapan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dan kita bisa menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, karena di dalam masalah tersembunyi berkat-berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita hampiri Tuhan secara pribadi. Terlebih bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang ada di dalam masalah, jangan pernah takut. Everything is okay, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Hari ini Tuhan, pagi ini kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Mari Tuhan, buka mata rohani kami, buka hati dan pikiran kami untuk kami memahami Tuhan bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa di dalam setiap permasalahan kami ada Engkau di sana. Ada Engkau Tuhan yang akan memberikan solusi dan jalan keluar sehingga kami siap untuk menanggungnya. Dan kami siap
menikmati berkat-berkat di balik masalah itu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan setiap anak-anak-Mu pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Peluk mereka, kuatkan hati mereka, terlebih bagi mereka yang saat ini sedang goncang, sedang depresi ketika mereka menghadapi masalah mereka. Tetapi hibur mereka, berikan kekuatan Tuhan, sehingga mereka mampu Tuhan berdiri tegak di atas kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan datang melingkupi setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka tetap kuat di dalam Engkau, sehingga mereka bisa berkata, everything is okay. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.